Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Informasi Akademik PNK atau Politeknik Negeri Kupang. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Fani Pugel selaku moderator. Berikutnya ada Saudara Rifki Sadrak, ada Saudari Maria Vernika Tokan, ada Saudara Melkirius Anunut, dan ada Saudari Yovita Serlina Tutuke. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Rifki Sadrak. Waktu saya berikan. Perkenalkan, nama saya Difki Sadrak. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang kami ambil, yaitu Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Kupang. Sesuai dengan judul tersebut, kami ingin membuat sebuah sistem informasi akademik di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang. Dengan adanya sistem tersebut, dapat mempermudah perguruan tinggi yang sebelum sistemnya manual menjadi sebuah sistem berbasis web yang nantinya juga mempermudah user, khususnya mahasiswa, dalam mencari informasi seputar akademik. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rifki Sadrak. Materi selanjutnya latar belakang yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, masih saja ada perguruan tinggi, terutama beberapa perguruan tinggi di daerah Kupang yang belum memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi, yaitu dengan mengimplementasikan sistem informasi akademik yang dapat menunjang segala pembangunan dalam perguruan tinggi. Sehingga dalam pencarian informasi mengenai akademik masih terbilang manual menggunakan surat yang diedarkan atau dari mulut ke mulut. Berkenaan dengan hal tersebut, kelompok kami membuat sistem informasi akademik berbasis web untuk mempermudah pengguna, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, dalam mencari informasi akademik yang lebih cepat, akurat, dan efisien mengenai jadwal kuliah, hasil ujian, dan sebagainya. Semuanya dapat diakses melalui website Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Kupang. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Melkirius. Waktu saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah anggota tim mendapat musibah. Kemungkinan terjadi hal yang tidak diharapkan yang menimpa anggota tim. Solusinya itu mempunyai anggota cadangan yang siap dikerjakan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Permasalahan yang kedua adalah listrik mati pada saat pengembangan aplikasi web. Kemungkinan yang terjadi mati listrik pada saat pengembangan proyek. Solusinya itu menyiapkan aliran listrik cadangan menggunakan genset atau UPS untuk keadaan mendesak. Permasalahan yang ketiga itu data yang hilang. Dimungkinkan sekali data dapat dihilang begitu saja karena ancaman virus dan bencana yang tidak terduga. Solusinya itu melakukan backup secara berkala pada media penyimpanan yang terpisah dengan komputer, pengembangan menggunakan tools pendukung dan keamanan komputer yang mengembangkan seperti antivirus. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Melkirius Anunut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yovita Serlina Tutuke. Waktu saya berikan. Terima kasih Saudari Moderator. Saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan yang pertama, prosedur pengolahan jadwal kuliah. Admin melakukan penyusunan jadwal kuliah sebelumnya data KRS sudah rampung semua. Kemudian dari hasil penyusunan jadwal kuliah yang dilakukan admin, tersusunlah sebuah jadwal kuliah. Setelah jadwal kuliah tersusun semua, maka admin mendistribusikan ke website kampus untuk dilihat dan dicetak oleh dosen dan mahasiswa. Yang kedua, prosedur pengolahan nilai. Mahasiswa mengikuti ujian tengah semester atau UTS
dan ujian akhir semester atau UAS oleh masing-masing dosen mata kuliah. Kemudian dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan peraturan akademik, yaitu nilai tugas, kuis, absensi, nilai UTS, dan UAS. Setelah itu, hasil penilaian tersebut, dosen menginput pada setiap kelas yang diajarnya. Kemudian dari data nilai tersebut, menghasilkan kartu hasil studi yang diberikan kepada mahasiswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Yovita Serlina Tutoke. Materi selanjutnya akan dijelaskan Saudari Maria Veronica Toka. Waktu saya. Terima kasih Saudari Moderator. Sekarang saya akan mempresentasikan tampilan antarmuka dari sisi admin. Yang pertama, login admin. Dalam form login admin, ini ada username sama password Anda. Itu merupakan text field. Sedangkan login itu merupakan blue button dan create an account itu link text. Di sini admin apabila memiliki akun, admin dapat melakukan langsung login. Selanjutnya apabila admin tidak memiliki akun, dia akan disuruh buat akun terlebih dahulu. Setelah melakukan login, admin akan ditampilkan tampilan dashboard seperti ini. Menu-menu yang ada di samping menu dashboard yang pertama itu menu datar. Sedangkan menu akademik, info kampus, pengaturan itu menu tarik. Sedangkan kontrol panel sama kontrol panel dan logout itu merupakan bottom. Di sini adalah halaman utamanya setelah login. Kemudian menu mahasiswa. Di menu mahasiswa, admin dapat menambahkan mahasiswa, menghapus, ataupun mengedit, serta dapat melihat detail dari mahasiswa tersebut. Tambah mahasiswa itu merupakan bottom, sedangkan yang di kolom aksi itu merupakan icon bottom. Dan nomor, nama lengkap, alamat, email aksi itu merupakan table box. Berikutnya menu kartu hasil studi. Dalam menu kartu hasil studi akan ditampilkan seperti ini. Dari judul kartu hasil studi sampai jumlah itu merupakan table box. Sedangkan yang di atas ada search for itu merupakan search box. Kemudian yang paling bawah ada cetak itu merupakan bottom. Di sini admin dapat menambahkan nilai yang sudah dilakukan UAS oleh mahasiswa tersebut. Kemudian kartu rencana studi. Dalam menu ini akan ditampilkan seperti ini, sama seperti kartu hasil studi itu dia cenderung sama, tapi bedanya dia ada tambah data KRS dan cetak, itu bottom. Dan kemudian di sini admin bisa menambah data KRS, mengedit ataupun menghapus, serta dapat mencetaknya. Kemudian menu mata kuliah. Dalam menu mata kuliah ada bottom tambah mata kuliah, kemudian di kolom aksi itu ada icon button, dan nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah itu merupakan table box. Nah, di sini admin dapat menambah mata kuliah, melihat detail mata kuliah, mengedit, bahkan juga bisa menghapus. Kemudian menu dosen. Di dalam menu dosen, ini terdapat tambah dosen itu merupakan bottom, sedangkan aksi itu icon button. Dan nomor, NIP, nama dosen itu merupakan table box. Di sini admin bisa menambah dosen, melihat detail dosen, mengedit, bahkan juga menghapus. Kemudian nilai. Dalam menu nilai ini, dalam menu nilai yang paling bawah ada simpan, itu merupakan bottom. Sedangkan kotak putih yang di dalam kolom nilai itu merupakan text field. Jadi di sini admin dapat memasukkan atau menginput nilai mahasiswa tersebut, kemudian bisa menyimpannya. Kemudian menu jurusan. Dalam menu jurusan ada tambah jurusan, itu merupakan bottom. Sedangkan nomor, kode jurusan, nama jurusan, aksi itu merupakan table box. Kemudian dalam
Kolom aksi itu merupakan icon bottom. Di sini admin dapat menambah jurusan, mengedit jurusan ataupun menghapus jurusan yang ada di politeknik tersebut. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tampilan antarmuka dari sisi usernya. Pertama, login user. Sama seperti login admin, dia ada username sama password itu merupakan text field, dan juga login itu merupakan blue button, dan create an account itu link text. Dan sebelah kiri itu ada gambar, itu merupakan logo dari politeknik tersebut. Kemudian setelah login, user akan ditampilkan tampilan seperti ini. Yang logout itu yang bagian pojok kanan atas itu merupakan bottom. Sedangkan beranda, akademik, info kampus itu merupakan menu tarik. Di sini mahasiswa dapat mengunjungi kartu hasil studi, kartu rencana studi, jadwal kuliah, nilai itu di menu akademik. Kalau untuk info kampus di menu info kampus. Selanjutnya di menu kartu hasil studi atau KHS. Di sini mahasiswa dapat melihat kartu hasil studi, yaitu berisi nilai yang telah diikuti ujiannya. Nah, di bawah itu ada cetak, itu merupakan bottom. Kemudian kartu rencana studi atau KRS. Di sini mahasiswa dapat melihat kartu rencana studinya, berapa dia mengambil SKS-nya. Terus yang di paling bawah itu ada cetak, itu merupakan bottom. Sekian pemaparan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Maria Veronica Tokan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diki Sadrak. Waktu saya berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujiannya. Sebelum masuk ke menu admin dashboard, situ kita harus login dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini ada menu akademik, info kampus dan pengaturan, ada logout, kemudian ada control panel. Di sini ada menu mahasiswa. Di menu mahasiswa kita bisa menambah mahasiswa. Ini adalah form input untuk mahasiswa. Di sini kita bisa menginput mahasiswa. Kemudian kita bisa klik simpan. Maka data mahasiswa berhasil ditambahkan. Ini yang tadi kita tambahkan data mahasiswanya. Di sini kita bisa melihat detail mahasiswa. Kemudian bisa edit data mahasiswa. Dan juga bisa menghapus data mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah, menu mata kuliah. Ini sama, bisa menambah mata kuliah juga. Nah, di sini data mata kuliah berhasil ditambahkan. Di sini juga ada aksi untuk melihat detail mata kuliah. Kemudian ada mengedit dan juga ada hapus mata kuliah. Kemudian jurusan, sini juga sama, kita bisa menambah jurusan. Nah,
sudah berhasil menambah data jurusan baru. Di sini juga ada aksi untuk mengedit dan menghapus. Kemudian ada tabel dosen. Di sini kita juga bisa menambah dosen, sama kayak menambah ke mahasiswa. Kemudian ada detail, aksi detail, edit dan hapus. Kemudian ada kartu rencana studi. Di sini masukkan mahasiswa sebelum masuk ke halaman KRS. Di sini kita harus memasukkan NIM dan tahun akademiknya. Kemudian baru bisa masuk ke menu kartu rencana studi. Di sini ada daftar kartu rencana studi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa menambah KRS, kemudian bisa juga untuk mengedit dan menghapus mata kuliah yang ingin diambil. Kemudian bisa cetak. Selanjutnya ada menu KHS, kartu hasil studi. Sebelum masuk ke halaman KHS, kita harus masukkan NIM terlebih dahulu. Nah, di sini ada kartu hasil studi. Di sini ada SKS dan untuk nilai dan skor. Karena di sini nilai dan skor belum ditambahkan, maka di sini belum ada angkanya. Dan di sini juga belum ada IP-nya. Kemudian di sini ada button cetak juga. Kemudian ada input nilai. Di sini input nilai kita masukkan kode mata kuliah. Nah, di sini untuk NIM yang ini kita masukin nilainya misalnya A, maka disimpan akan masuk ke menu KS. Ini untuk menu admin. Kemudian kita logout, dashboard user atau pengguna. Untuk masuk ke dashboard user, kita harus login dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian akan masuk ke dashboard user. Di sini ada beranda, ada home dan data pribadi, kemudian ada KRS dan jadwal kuliah dan juga nilai. Kemudian ada info kampus. Di sini kartu KRS-nya untuk user atau mahasiswa, tampilan KRS-nya seperti ini. Bisa cetak juga. Kemudian untuk KRS seperti ini. Di sini KHS diberi akses untuk mahasiswa untuk mengedit dan menghapus mata kuliah yang ingin diambil. Sekian hasil pengujian dari Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Kupang. Terima kasih. Terima kasih Saudara Difki Sadrak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Yovita Serlina Tutuk. Waktu saya berikan. Terima kasih Saudari Moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari topik yang kami bahas sebelumnya. Berdasarkan kegiatan penelitian yang sudah kami lakukan selama perancangan hingga implementasi dan pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem informasi akademik menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dalam hal pelayanan informasi kampus. Yang kedua, sistem informasi berbasis web untuk mempermudah pengguna khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang dalam mencari informasi akademik yang lebih cepat, akurat, dan efisien mengenai jadwal kuliah, hasil ujian, dan sebagainya. Yang ketiga,
dengan mengimplementasikan sistem informasi akademik dapat menjadi penunjang segala pembangunan dalam perguruan tinggi. Yang berikut saran. Penerapan program sistem informasi usulan berbasis web ini agar berjalan dengan lancar, maka kami menyarankan adanya pelatihan keterampilan pengguna dalam penggunaan sistem informasi yang telah dibuat. Dan juga diperlukannya pengembangan lebih lanjut agar sistem informasi akademik Politeknik Negeri Kupang dengan mengikuti perkembangan zaman teknologi yang ada, sehingga sistem informasi pun bisa menjadi sarana yang menunjang pembangunan Politeknik Negeri Kupang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Yovita Sedinata Tuke. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.